Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah Nurul Mutmainnah, NIM terakhir 002, akan menjelaskan mengenai etika secara umum. Yang pertama, pengertian etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Sedangkan etikos berarti susila, keadapan atau kelakuan, dan perbuatan yang baik. Secara terminologis, etika berarti pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Ethos is a body of moral principle or value. Ethics arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun, lambat laun pengertian etika berubah seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk, dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Nah, yang kedua yaitu macam-macam etika. Secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan etika yang membahas mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Sedangkan etika khusus sendiri merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, untuk etika khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Nah, etika individual itu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial itu membicarakan mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Selanjutnya yaitu komponen etika. Komponen etika yang pertama yaitu adalah kebebasan dan tanggung jawab. Nah, kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua sisi mata uang etika yang harus ada. Jika keduanya tidak ada, maka pembahasan etika juga tidak ada. Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan seharusnya manusia itu juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga orang yang mengatakan manusia itu bebas, maka dia harus menerima konsekuensinya bahwa manusia itu harus bertanggung jawab. Maka dengan demikian, dalam etika tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, begitu juga sebaliknya, tidak ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan. Komponen yang kedua adalah hak dan kewajiban. Nah, menurut pandangan etika, kewajiban adalah pekerjaan yang dirasa oleh hati sendiri mesti dikerjakan atau mesti ditinggalkan, yaitu ketetapan pendirian manusia memandang baik barang yang baik menurut kebenaran dan menghentikan barang yang jahat menurut kebenaran, meskipun untuk menghentikan atau mengerjakannya itu dia ditimpa bahaya ataupun bahagia. Nah, komponen yang ketiga adalah baik dan buruk. Dalam membahas etika, sudah pasti membahas tentang baik dan buruk. Baik dan buruk bisa dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk tersebut. Nilai baik dan buruk ditentukan oleh akal dan agama. Upaya akal dalam mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk tersebut dimungkinkan oleh pengalaman manusia tersebut. Dari perumusan di atas disimpulkan bahwa tugas etika ialah untuk mengetahui bagaimana orang seharusnya bertindak gitu. Nah, yang terakhir, komponen etika yang terakhir yaitu keutamaan dan kebahagiaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan dalam pembahasan etika adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan keistimewaan budi pekerti. Yang selanjutnya adalah manfaat etika. Yang pertama yaitu adalah memberi rasa tanggung jawab
Yang kedua, dapat dijadikan pedoman. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Yang keenam, dapat melindungi hak-hak anggota dan pekerja. Serta yang ketujuh, dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.